Haleluya, selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan diteguhkan dan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Dan setiap hari saudara akan didoakan dalam pergumulan saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka setiap hari saudara akan diberkati. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami kembali bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih buat hari yang baru yang Tuhan beri bagi kami, di mana di hari yang baru ini sebelum kami akan melaksanakan segala aktivitas kami, terlebih dahulu kami akan merenungkan firman Tuhan dan kami akan berdoa bersama. Itu sebabnya saat ini Tuhan kami siapkan hati kami, berkati kami melalui firman-Mu, taburkan firman-Mu dalam hati kami, kuatkan teguhkan kami melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Engkau mengurapi hamba ya Tuhan dalam menyampaikan firman-Mu, dan Engkau memberkati hati dan pikiran setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat kesempatan ini dan kami siap merenungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini saudara, sebelum kita melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, adalah dari 1 Korintus pasal yang keempat, ayat 1 sampai ayat yang kelima. Topik renungan yang saya rindu kita renungkan dari teks firman Tuhan ini adalah bagaimana jalan atau cara hidup yang harus kita jalani untuk menerima pujian dari Allah. Saudara, hidup kita singkat dan hidup kita hanya sekali. Dan setiap kita pasti akan mengakhiri kehidupan kita. Setelah kita mengakhiri kehidupan kita, setiap kita akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Setiap kita akan berdiri di hadapan Allah, mempertanggungjawabkan cara kita menjalani kehidupan kita di dunia ini. Saat ini saudara, kalau saudara membayangkan, kalau kita membayangkan, kalau kita berdiri di hadapan Tuhan, apakah kita akan menerima pujian dari Tuhan? Ataukah kita akan menerima malah tuntutan atas cara kehidupan yang kita jalani di hidup kita di dunia ini? Itu yang saya rindu kita belajar saudara. Mari kita renungkan bersama kehidupan kita yang singkat dan sementara ini. Kita jalani dengan cara yang benar sehingga nanti kita akan menerima pujian dari Allah saat kita menghadap Dia. Bagaimana caranya supaya kita menerima pujian dari Tuhan saat kita menghadap Dia? Itu yang saya rindu kita belajar saudara. Itu sebabnya saat ini mari siapkan hati dan pikiran saudara, sehingga malam hari ini saudara akan memahami maksud firman Tuhan, bagaimana cara menjalani hidup dengan benar. Saya akan membacakan teks firman Tuhan ini saudara, dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Artinya kita akan menggali firman Tuhan secara objektif, dan kemudian saya akan menjelaskan secara sistematis. Mari siapkan hati dan pikiran saudara sehingga saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan di pagi hari ini. 1 Korintus pasal yang keempat, ayat 1 sampai ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Tuhan adalah satu-satunya hakim. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Bagiku sedikit sekali artinya entahkah aku dihakimi oleh kamu atau oleh satu pengadilan manusia. Malahan diriku sendiri pun tidak kuhakimi, sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu. Tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan.
Dia yang menghakimi aku ialah Tuhan. Karena itu, janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Puji Tuhan, saudara, konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada setiap saudara adalah di mana Paulus menegaskan kepada umat-umat Tuhan di Korintus bagaimana seseorang anak Tuhan akan menerima pujian dari Allah saat mereka akan mempertanggungjawabkan hidup mereka di hadapan Tuhan. Di kalimat terakhir dikatakan di ayat 5, saudara, maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Sekali lagi, maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Jadi ada yang dijelaskan oleh Paulus sebelumnya, sehingga pada akhirnya atas apa yang dia jelaskan itu, saudara, kalau itu dilaksanakan, kalau itu dilakukan, maka kita akan menerima pujian dari Allah. Jadi bagaimana supaya kita menerima pujian dari Allah, saudara? Saat kita mempertanggungjawabkan hidup kita di hadapannya, mari terapkan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan yang Paulus ajarkan di dalam teks firman Tuhan ini. Itu yang saya ingin kita renungkan satu persatu, saudara. Ada 3 prinsip yang perlu kita pahami. Saya akan membacakan kembali. Ayat 1, Paulus berkata, "Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah." Jadi Paulus menegaskan bahwa kami adalah hamba-hamba Tuhan. Itu yang dia tegaskan di ayat 1. Lalu kemudian di ayat kedua, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Jadi atas apa yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka, dalam kehidupan Paulus khususnya yang dia jelaskan di sini, yang dituntut dari situ adalah bahwa dia dapat dipercayai. Artinya, saudara, yang ditegaskan oleh Paulus sebagai prinsip firman Allah di sini bahwa untuk menerima pujian dari Allah, maka kita harus dapat dipercayai dalam bidang kita masing-masing. Di mana di sini Paulus sebagai hamba Tuhan. Bagaimana dengan kehidupan kita pribadi lepas pribadi dalam bidang kita masing-masing? Apakah kita sebagai pribadi atau sebagai orang yang dapat dipercayai? Karena dikatakan ayat 2, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Dalam bidang kita masing-masing, dalam bisnis saudara, di tengah keluarga saudara, dalam seluruh aspek kehidupan saudara, apakah saudara tergolong orang yang dapat dipercayai? Karena dengan dapat dipercayailah, maka pada akhirnya dikatakan maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Siapa maksudnya? Orang yang dapat dipercayai. Dan Paulus, saudara, menegaskan langkah-langkah yang dia tempuh untuk menjadi seorang hamba Tuhan yang dapat dipercayai. Yang saya rindu kita belajar adalah prinsip-prinsip dari ada 3 hal yang ditegaskan oleh Paulus di sini. Supaya kita pun dalam bidang kita masing-masing, di dunia kerja kita, di dalam bisnis kita, di tengah keluarga kita, kita dapat dipercayai. Maka prinsip pertama yang diajarkan oleh Paulus ayat 3, bagiku sedikit sekali, artinya entahkah aku dihakimi oleh kamu atau oleh suatu pengadilan manusia. Singkatnya, saudara, Paulus menegaskan bahwa untuk menjadi pribadi yang dapat dipercayai, dia hidup tidak berdasarkan penilaian orang lain, pandangan orang lain, pendapat orang lain. Bagiku sedikit sekali artinya entahkah aku dihakimi oleh kamu atau oleh suatu pengadilan manusia. Paulus menegaskan bahwa dia hidup bukan berdasarkan penilaian orang lain, pandangan orang lain, pendapat orang lain. Pendapat orang lain penting untuk jadi bahan pertimbangan bagi kita.
Kalau ada orang yang mungkin membicarakan saudara tentang kehidupan saudara, penting untuk kita ketahui apa yang dia bicarakan, penting untuk jadi perbandingan. Tetapi kita hidup bukan ditentukan oleh itu. Paulus juga berkata bukan tidak penting sama sekali, tetapi sedikit sekali artinya. Artinya kita hidup bukan berdasarkan apa kata orang. Tetapi saudara, pada faktanya, kalau kita perhatikan manusia di zaman ini, seberapa banyak yang bisa saudara lihat cara hidup mereka ditentukan oleh apa kata orang. Baik di dunia sosial, media sosial, baik di dunia nyata saudara, semuanya sebagian besar sudah mulai kecenderungannya hidup berdasarkan apa kata orang. Di media sosial supaya banyak pengikut, orang makin aneh, makin diminati. Jadi bagaimana dia tergantung minat orang lain. Jadi seperti apa dia tergantung minat orang lain. Karena makin diminati, seperti apa yang makin diminati, orang itu akan semakin seperti itu. Jadi hidupnya ditentukan oleh orang lain. Dan seberapa juga dalam kehidupan kita, kita bertindak, kita mengambil keputusan, kita berbuat, itu didasari oleh apa kata orang lain. Bayangkan saudara, kalau kita hidup berdasarkan apa kata orang lain, maka kita bukanlah orang yang akan menerima pujian dari Allah, tetapi menerima pujian dari orang lain. Dan pujian dari orang lain itu sifatnya sementara, sifatnya tidak kekal. Sedangkan yang diharapkan adalah, sekali lagi ayat 5 bagian terakhir dikatakan, maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Yang diharapkan adalah pujian dari Allah, bukan pujian manusia. Pujian manusia sementara dan pujian manusia seringkali sandiwara. Itu sebabnya hiduplah bukan berdasarkan apa kata orang lain. Penampilan saudara bukan berdasarkan apa kata orang lain. Gaya hidup saudara juga bukan berdasarkan apa kata orang lain. Mungkin saat ini saudara, ini waktunya kita mengoreksi diri, melihat ke dalam diri kita, apakah kita hidup selama ini berdasarkan apa kata orang lain atau tidak. Itu yang pertama. Paulus berkata, bagiku sedikit sekali artinya, entahkah aku dihakimi oleh kamu atau oleh satu pengadilan manusia. Jadi bukan oleh kata orang lain aku hidup. Dan yang kedua, masih ayat 3 bagian B saudara, malah diriku sendiri pun tidak kuhakimi, sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu, tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Bahkan Paulus menegaskan bahwa dia hidup bukan berdasarkan penilaiannya sendiri, bukan berdasarkan apa yang dia pikirkan, karena dia berkata aku tidak sadar akan sesuatu. Kenapa tidak hidup berdasarkan penilaian diri sendiri? Karena standar diri kita, penilaian diri kita, pemahaman diri kita itu banyak yang salah saudara. Banyak yang sudah rusak oleh kondisi, oleh karena lingkungan, oleh karena pengaruh-pengaruh yang lain. Jadi kalau kita hidup berdasarkan apa yang kita pikir baik, padahal pada faktanya bukan itu yang baik, maka kita tidak akan menjadi orang yang akan menerima pujian dari Allah di hadapannya nanti. Kalau kita hidup berdasarkan apa yang kita pikir benar, padahal kata benar yang kita pahami sendiri itu sebenarnya sudah sangat tercemar, maka kalau kita hidup berdasarkan itu, kita tidak akan menerima pujian dari Allah. Itu sebabnya Paulus berkata, aku tidak hidup berdasarkan penilaian diriku sendiri. Nah sekarang berdasarkan apa? Kalau berdasarkan kata orang lain juga tidak, berdasarkan penilaian diri juga tidak, pemahaman diri juga tidak. Jadi berdasarkan apa? Kita melihat saudara, ayat yang keempat, sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu, tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Dia yang menghakimi aku ialah Tuhan. Jadi Paulus hidup berdasarkan apa kata Tuhan, berdasarkan penilaian Tuhan, berdasarkan kebenaran Tuhan, bukan berdasarkan apa kata orang, bukan berdasarkan apa yang dia pikir benar, tapi dia hidup berdasarkan apa kata Tuhan.
Dia berkata, dialah yang menilai aku, dialah yang menghakimi aku. Maka kalimat terakhir ayat yang kelima, maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Kalau orang itu hidup berdasarkan apa kata Tuhan, berdasarkan penilaian Tuhan, maka orang itu akan menerima pujian dari Allah. Hari ini pun saudara, kalau kita hidup berdasarkan apa kata Tuhan, maka kita akan menjadi orang-orang yang menerima pujian dari Allah. Kita bersyukur buat firman Tuhan ini, saudara. Firman Tuhan ini mengingatkan kita bagaimana supaya kelak kita menerima pujian dari Allah. Hidup ini sebentar, hidup ini sekali saja. Dan satu saat kita akan mengakhiri semua. Biarlah saat kita mengakhiri semua, saudara, kita akan menerima pujian dari Allah. Dan pujian dari Allah kita terima bukan berdasarkan keberhasilan saudara, keberhasilan ekonomi saudara, bisnis saudara, dan sebagainya. Tetapi pujian dari Allah akan datang kepada orang yang tidak hidup berdasarkan apa kata orang lain, kepada orang yang tidak hidup berdasarkan apa yang dia pikir benar. Tetapi pujian itu akan datang kepada orang yang membuat Tuhan yang menentukan. Dia hidup berdasarkan apa kata Tuhan. Puji Tuhan saudara. Hari ini kita akan menjalani kembali hari yang baru. Biarlah di hari yang baru ini dan di sepanjang kehidupan kita ke depan, kita hidup berdasarkan apa kata Tuhan. Bukan berdasarkan apa kata orang, bukan berdasarkan apa yang kita pikir benar, tetapi marilah kita hidup berdasarkan apa kata Tuhan. Maka dengan demikian kita akan menerima pujian dari Allah kelak ketika kita menghadap Dia. Puji Tuhan saudara, hari ini kita akan menjalani sepanjang hari ini dengan menerapkan firman Tuhan. Renungkanlah firman Tuhan ini di sepanjang hidup saudara hari ini. Dan sebelum sebentar lagi kita berdoa saudara, buat komitmen untuk melakukan firman Tuhan. Dan mari raih janji firman Tuhan bahwa kelak kita akan menerima pujian dari Allah. Tuhan memberkati saudara, jalani hari ini dengan bersukacita dan bersemangat saudara, sesuai dengan prinsip kebenaran firman Tuhan. Tuhan kiranya memberkati saudara. Haleluya. Saudara, saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama di pagi hari ini telah membangkitkan iman saudara, menerangi hati dan pikiran saudara, dan memberikan saudara semangat yang baru untuk menjalani hari ini. Namun sebelum saudara akan melaksanakan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, terlebih dahulu saya akan berdoa untuk segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Kita akan bersepakat berdoa bersama untuk kegiatan saudara di sepanjang hari ini. Dan kita juga akan berdoa bagi profesi-profesi setiap saudara. Dan kemudian jika saudara ada beban persoalan, kita juga akan berdoa buat segala beban dan persoalan saudara. Sehingga hari ini saudara akan melaksanakan segala aktivitas saudara dengan penuh damai sejahtera Tuhan, dan saudara akan mengalami keberhasilan. Puji Tuhan saudara, mari kita berdoa bersama. Siapkan hati dan pikiran saudara. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu. Hamba berdoa untuk penyertaan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Hari ini mereka akan melaksanakan tanggung jawab mereka. Mereka akan melaksanakan aktivitas mereka, pekerjaan mereka. Biarlah penyertaan-Mu ada bersama dengan anak-anak-Mu. Tuhan menyertai segala aktivitas anak-anak-Mu dalam kehidupan mereka di sepanjang hari ini ya Tuhan. Berkati anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sertai mereka. Kami percaya jika Tuhan yang menyertai, maka segala aktivitas anak-anak-Mu akan berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba memohon biarlah damai sejahtera Tuhan memenuhi setiap kehidupan anak-anak-Mu, sehingga dalam mereka melaksanakan kegiatan mereka, mereka lakukan dengan cara yang terbaik, karena hati mereka penuh dengan damai sejahtera-Mu. Pikiran mereka penuh dengan ketentraman daripada Tuhan. Itu sebabnya penuhilah kiranya hati dan pikiran anak-anak-Mu dengan damai sejahtera-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah Bapa, apa yang mereka kerjakan hari ini, Tuhan kerjakan keberhasilan.
Apa yang mereka laksanakan hari ini, keberhasilan Engkau nyatakan di sana. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, haleluya. Bapa yang baik, mereka perlu hikmat-Mu ya Tuhan, dalam melaksanakan apa yang mereka laksanakan di sepanjang hari ini. Itu sebabnya berikan hikmat bagi mereka untuk melaksanakan segala kegiatan mereka. Berikan hikmat bagi mereka untuk mereka mengambil keputusan. Berikan hikmat bagi mereka dalam semua kegiatan yang mereka lakukan hari ini ya Tuhan, sehingga hikmat-Mu akan mengerjakan keberhasilan lebih dari apa yang kami pikirkan, lebih dari apa yang kami rencanakan, karena hikmat Tuhan yang mengerjakan keberhasilan yang luar biasa dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, hamba berdoa, ajar anak-anak-Mu ini ya Tuhan untuk melakukan dan mengerjakan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Sebagai anak-anak Tuhan, ajar mereka mengerjakan yang terbaik lebih daripada orang lain. Dalam nama Yesus, sehingga orang-orang akan melihat benar bahwa anak-anak Tuhan bisa menjadi contoh dalam semua yang mereka kerjakan. Dan dengan demikian kami akan melihat keberhasilan Tuhan kerjakan dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan kiranya memberkati anak-anak-Mu ini. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa buat aktivitas anak-anak-Mu, profesi mereka, apa yang mereka kerjakan hari ini, apa profesi mereka yang mereka kerjakan, Tuhan memberkati. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi para petani. Tuhan tolong anak-anak-Mu yang bekerja sebagai petani. Dalam nama Yesus, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam nama Yesus. Dan Tuhan kiranya memberkati apa yang mereka tanam, apa yang mereka usahakan, sehingga kelak mereka akan berhasil dari apa yang mereka tanam ini ya Tuhan. Mereka akan menuai dalam nama Yesus Kristus. Berkati para petani dalam apa yang mereka kerjakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi para buruh. Tuhan tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Berkati apa yang mereka kerjakan dalam nama Yesus. Berkati ya Tuhan, sehingga apa yang mereka kerjakan tersebut bisa menghasilkan dalam hidup mereka, dan mereka bisa terpenuhi apa yang menjadi kebutuhan mereka, kebutuhan keluarga mereka. Dan jaga, lindungi, sertai mereka dalam pekerjaan mereka ya Tuhan. Biar keselamatan menjadi bagian mereka dalam pekerjaan mereka. Dalam nama Yesus, para karyawan, para pegawai juga berkati semuanya. Dalam bidang apapun mereka bekerja sebagai karyawan, sebagai pegawai, Tuhan memberkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan yang menolong mereka. Campur tangan-Mu dinyatakan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang bekerja sebagai pegawai, sebagai karyawan. Ya Tuhan, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang bekerja sebagai pengusaha, pebisnis. Berkati usaha mereka, berkati bisnis mereka. Tuhan campur tangan, Tuhan tolong, biar anak-anak-Mu bisa menjadi anak-anak Tuhan yang berhasil dalam usaha dan bisnis mereka. Sekalipun kondisi saat ini begitu sulit, keadaan saat ini begitu sulit, tapi biarlah Tuhan yang bekerja, Tuhan yang menolong, Tuhan yang berkarya ya Tuhan, sehingga anak-anak-Mu tetap bisa berhasil, tetap bisa sukses dalam segala situasi, karena ada Tuhan yang mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Berkati mereka dalam usaha dan bisnis mereka, sehingga mereka bisa jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba juga berdoa, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai PNS. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati mereka. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini. Ajar mereka melakukan yang terbaik dalam bidang mereka masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, berkati mereka ya Bapa. Pak TNI Polri juga Tuhan campur tangan. Tuhan memberkati mereka dalam menjaga keamanan bangsa ini. Berkati semuanya Bapa. Tuhan bekerja dalam hidup mereka.
Haleluya, haleluya. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan. Tuhan campur tangan. Para dokter, berkati mereka. Para bidan, perawat, berkati mereka. Apapun profesi mereka dalam bidang medis, Tuhan campur tangan. Tuhan kiranya memberkati setiap mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini hamba juga berdoa. Mungkin dalam situasi yang seperti ini ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam keadaan pengangguran. Karena mereka tidak mendapat pekerjaan. Karena lapangan kerja sulit ya Tuhan. Ataupun mungkin ada anak-anak-Mu yang di PHK karena kondisi yang ada. Tuhan, tolong kiranya anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang membela anak-anak-Mu, Engkau yang membuka jalan bagi anak-anak-Mu. Bukakan pintu berkat bagi mereka, sehingga mereka bisa bekerja ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu yang sedang ada dalam situasi pengangguran. Tuhan tolong mereka, Tuhan berkati mereka, bukakan pintu bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan. Dalam nama Yesus, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang pensiun ya Tuhan. Tuhan campur tangan, berkati mereka di masa tua mereka, kesejahteraan, sukacita, perlindungan Tuhan nyata bagi mereka yang sudah pensiun dalam nama Yesus. Bapa yang baik, apapun profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan ya Tuhan, Tuhan kiranya tolong, Tuhan kiranya campur tangan dalam nama Yesus Kristus. Berkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka yang tidak melanggar firman Tuhan, yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, sehingga berkat-Mu melimpah dalam kehidupan anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus mereka bisa berhasil dalam kehidupan mereka ketika Engkau memberkati mereka. Terima kasih Bapa, Engkau yang memberkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing, sehingga mereka bisa berhasil. Hari ini ajar mereka melakukan yang terbaik dalam profesi mereka masing-masing, dan hari ini Tuhan kiranya mengerjakan keberhasilan bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba rindu berdoa bagi kesehatan anak-anak-Mu. Saat ini jika ada anak-anak-Mu yang sakit, Tuhan kiranya campur tangan. Tuhan kiranya menolong apapun yang menjadi penyakit mereka. Saudaraku, saat ini kalau ada saudara yang sakit, angkat tangan saudara kepada Tuhan, tangan kanan saudara, dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Kita akan berdoa bersama untuk kesembuhan saudara. Bapa di sorga, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mengangkat tangan di hadapan-Mu, dan yang sedang meletakkan tangan mereka di bagian tubuh mereka yang sakit. Engkau Allah yang sama dulu, sekarang, bahkan sampai selamanya. Dulu Engkau menyembuhkan, hari ini pun Engkau tetap menyembuhkan. Dalam nama Yesus, apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Tuhan tolong kerjakan kesembuhan dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus, biar kesembuhan menjadi bagian mereka. Kerjakan mujizat-Mu, sembuhkan mereka. Biarlah saat ini ada mujizat Tuhan yang dialami dan disaksikan oleh anak-anak-Mu. Ketika kesembuhan Kau kerjakan dalam hidup mereka. Dalam nama Yesus, apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, mereka yang sedang mengalami sakit diabetes, Tuhan campur tangan. Engkau Allah yang sanggup memulihkan kadar gula anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau sanggup mengerjakan kesembuhan mereka dari sakit diabetes mereka. Dalam nama Yesus, jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit asam lambung, Tuhan juga yang sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu dari sakit asam lambung mereka. Jika ada anak-anak-Mu yang hipertensi, Tuhan yang sanggup menyembuhkan dan menormalkan tekanan darah mereka. Anak-anak-Mu yang sedang sakit dan menderita oleh karena kolesterol, Tuhan campur tangan dan kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal, bahkan gagal ginjal ya Tuhan, Tuhan tolong kerjakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu, sembuhkan mereka. Bahkan jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit kanker, ulurkan tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang menyembuhkan anak-anak-Mu. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Tuhan kiranya menyembuhkan.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Saudaraku, saat ini apapun yang menjadi penyakit saudara yang belum disebutkan, mari sebutkan di hadapan Tuhan. Angkat tangan kanan saudara kepada Dia. Mohon mujizat atas segala penyakit saudara. Mohon kesembuhan atas segala penyakit saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini Bapa, lihat anak-anak-Mu yang sedang menderita sakit. Apapun penyakit mereka yang belum disebutkan, mereka sedang mengulurkan tangan kepadamu mohon kesembuhan. Dan saat ini hamba berdoa, Tuhan kiranya mengerjakan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Tuhan sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Dalam nama Yesus, haleluya. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada dalam keadaan sehat, tidak ada masalah dengan penyakit mereka, Tuhan kiranya terus memberkati supaya anak-anak-Mu tetap ada dalam keadaan sehat. Tuhan memberikan dan mengerjakan kesehatan bagi kami anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba rindu berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah hidup, yang sedang memikul persoalan hidup, beban hidup, apapun yang menjadi penyebab masalah, beban dan persoalan mereka yang membuat mereka menderita saat ini. Tuhan, Engkau kiranya campur tangan, Engkau kiranya menyatakan mujizat-Mu dalam nama Yesus. Engkau angkat segala beban dan persoalan anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup menyatakan mujizat-Mu. Engkau Allah yang sanggup Tuhan mengangkat segala beban dan persoalan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang menjadi jalan keluar dari segala masalah dan persoalan mereka, sehingga mereka hari ini bisa melaksanakan segala aktivitas mereka dengan penuh kelegaan karena Engkau Allah yang mengangkat segala beban mereka. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu, karena keluarga mempunyai peran yang besar dalam keberhasilan anak-anak-Mu. Itu sebabnya jadikan keluarga-keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang diberkati, keluarga yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Berkati keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis. Berkati Bapa anggota-anggota keluarga mereka, orang tua, anak, suami, istri. Berkati semuanya, sanak saudara, berkati semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa biarlah setiap anak-anak-Mu ini bisa berhasil dan sukses dalam kehidupan mereka, di sepanjang hidup mereka. Hari ini apapun yang mereka kerjakan, biarlah Tuhan memberkati sehingga mereka bisa berhasil. Terima kasih Bapa, ini doa kami, ini doa hamba bagi setiap anak-anak-Mu ini. Dalam nama Yesus, berkati mereka sepanjang hari ini. Apapun yang mereka kerjakan, mereka berhasil karena anugerah Tuhan dalam kehidupan mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah diberkati oleh firman Tuhan, dan saya percaya saudara sudah diberkati melalui doa bersama saat ini. Kalau saudara rindu setiap hari berlangganan dengan channel ini, supaya setiap hari saudara dibaharui oleh firman Tuhan, supaya setiap hari saudara didoakan, maka lihatlah tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, dan setiap hari saudara akan didoakan. Puji Tuhan saudara, kalau saudara merasa diberkati melalui video-video renungan di dalam channel ini, dan saudara rindu memberkati atas berkat yang Tuhan curahkan dalam kehidupan saudara, saudara rindu menjadi berkat, saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Lakukan yang terbaik dalam segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin.